Halo teman-teman Sensasi Tren, selamat datang di Sensasi Trends ya. Perkenalkan, nama saya Karen. Hari ini mau gantiin Bang Ren yang lagi bersemedi di Desa Penari. Salam kenal dan mohon bimbingannya. Yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cekidot. Di awal film diperlihatkan sosok laki-laki yang sedang bangun tidur. Setelah bangun, pria ini memaluk kayu yang mungkin dia seseorang tukang mebel, dan tukang mebel ini bernama Frank. Frank memalu dengan sekuat tenaga hingga tangannya pun ikut terpalu. Terlihat dari raut mukanya Frank sedang banyak masalah. Di dalam rumah terlihat seorang wanita bule menyapa Frank. Diketahui bahwa wanita ini bernama Gina. Dia adalah istri dari Frank. Di sini Gina sedang memasak sambil berbincang bersama Frank tentang apa yang telah Frank lakukan di malam hari. Dan Gina melihat bahwa Frank terluka. Langsung mengobatinya dengan raut muka yang kesal dengan Frank. Tak lama setelah itu, Frank mendapatkan telepon. Ternyata itu handphone Gina. Dan di sini Gina jujur itu telepon dari pacar di tempat kerjanya. Scene pun berganti. Di sini Frank menghampiri temannya yang bernama Joe. Frank, how's it going, Joe? Di samping Frank terlihat seorang kakek-kakek yang membuat Frank senyum-senyum memandanginya. Frank mencoba untuk berbincang dengannya. Ternyata kakek ini bernama John yang sudah tak bercuma selama 5 tahun dengan Frank. Mereka berbincang sampai waktu berjalan. How you doing? It's a good game. I haven't watched the games in a while. I've been working nights. To talk? 5 quiet years. Frank terlihat kecewa saat John berkata tak mengenalinya. Frank pun pergi meninggalkan John. I don't know you, Frankie. Neither. Frank, take it easy. Di luar bar, Frank bertemu seorang pria yang bernama Travis. Mereka sedang berbincang tentang kehidupan yang mereka jalani. Travis meminta pertolongan kepada Frank dan besok malam mereka akan bertemu. I need your help. When? Tomorrow night. That's it, though, Travis. Really, no more, okay? Scene pun berganti di pagi harinya. Terlihat Frank yang sedang tiduran dan memanggil Gina. Dia terganggu dengan suara bising dari hairdryer yang digunakan Gina. Gina! Gina, fucking stop! Frank menanyakan tentang resep dokter kepada Gina. Gina menjawab bahwa obat yang dibawa Frank sudah expired. Hal ini membuat Frank bingung karena harus membeli lagi. Padahal dia lagi nggak ada uang. Oh, did you pick up my prescription yesterday? I went over there yesterday to get it, and the pharmacy said that it's expired. Shit, really? Di sini terlihat Frank adalah seseorang yang butuh obat. Setelah Gina pergi bekerja, Frank sedang menerima telepon dari seseorang. Ternyata dia sedang berbincang dengan konsultan dokternya. Sorry, that's for the doctor. So can you just tell him it's, and then let me know if there's any openings coming up, and then I could. Malam pun tiba, Frank menghampiri Travis di sebuah tempat biliar. Good to see you. Glad you can make it. All right. Di sini terlihat juga Gina dan Frank sedang berbincang. Caught up with more overtime. A little bit, yeah. Di sini Frank melihat Travis yang sedang berbicara dengan seseorang. You're on my team. Ron, it's your turn. Whatever you can do with this mess, something out. Ternyata pria itu adalah rekan bisnis mereka. Setelah itu mereka menaiki mobil. Mereka sedang menunggu sesuatu di dalam mobil. Be here any minute anyway. Dan tak lama berselang, orang yang mereka tunggu datang juga. Orang itu bernama Mike, teman lama Frank. Tetapi kenapa ada yang mencurigakan terkait yang mereka bicarakan? Mimin merasa ada sesuatu di masa lalu mereka. Is that Frank? Yeah, is that Frank Pierce? This is Frank. How you been? Mike menceritakan tentang keluarganya dan kisah cintanya kepada Frank. Tapi tiada angin, tiada hujan, Nico yang sedang di samping Mike terlihat emosi sendiri dengan Frank.
Apakah dia cemburu dengan Frank? And that's something about a couple years. So, how's the old man doing these days? You know? Divorced a couple years ago. Crystal, she's a big girl. She's all grown up now. Frank, wow. Relax, man. He's my friend. Somebody's fucking face is funny. Oh, stop. Tak lama berselang, datanglah seorang lagi bernama Dan. Di sini Nico berulah lagi dengan mengolong-olong dua orang yang baru datang tadi dengan kata-kata rasis. Good. What's going on? Hey, what's up? I don't fucking deal with these fucking mullions. Come on. Hey, be cool, be cool. Ignore him. Hey. Setelah itu mereka melakukan transaksi barang di dalam koper. Sepertinya Mimin menebak ini sebuah narkoboy. Good shit. Alright, here we go. Dan hal tak terduga pun terjadi di sini. Mike menembak Dan dan pengawalnya dengan sebuah pistol. Nico! Travis terlihat shock dengan apa yang dilakukan Mike. Setelah itu mereka pergi. Hey! Frank! Drive the fucking car, let's go. Di dalam mobil, Travis menanyakan kepada Frank bagaimana Frank bisa mengenal Mike. How the fuck do you know Mickey? How the fuck do you know Mick fucking shot him for no fucking reason? Di tengah perjalanan, Frank meminta turun seperti cewek yang ngembekan. Pull over at the stop sign. Like, what the fuck you do, Frank? Tak lama kemudian, Travis bertemu dengan seseorang yang menjadi rekan bisnisnya tadi. Hey, Donnie. What did I tell you about coming to that bar? I mean money. I don't give a fuck what you told me. That alright? Where'd you get a stack like this? Scene berubah di kamar Frank. Frank sedang menelpon ayahnya dan menanyakan kabarnya. Hello. Hey, it's Frank. Full moon tonight. You picked up. What you doing? What are you up to? Just watching the game. Ternyata orang yang bilang tidak mengenal dirinya tadi adalah ayahnya sendiri. Sungguh tragis nasib Frank. Really good seeing you yesterday. Too. Frank mencurahkan hatinya atas kekecewaan dirinya karena tidak bisa menolong ibunya. Dan di sini hubungan mereka pun mulai diwarnai dengan tawa. I wish that you and Mom and myself. It took a long time for me to realize. I'm really, really sorry. I don't know if you remember, but I went 4 for 4. I can't remember if it... Terlihat Frank menangis karena rasa rindunya dengan orang tuanya tentang kenangan masa kecilnya. That's right, yeah. And his leg... Oh, man. Setelah selesai menelpon, Frank masih menangis. Scene pun berganti di sebuah bar. Terlihat Frank dan Travis bertemu. What's going on? What you doing? Setelah itu, Travis mengajak Frank untuk menemaninya bekerja seperti hari-hari kemarin. Tapi di sini Frank menolak. Sorry, I can't. Frank, be serious. I'm serious. Frank kembali ke rumah dan melihat sudah ada Nico yang sedang berbincang dengan istrinya. Frank pun menghampirinya. Mereka saling menyapa. Just sit out here. We should have this more fun. Oh, Frank, there he is. Gee. Nico. Wow, I wasn't expecting you. Setelah Gina meninggalkan mereka berdua, Nico mulai memprovokasi Frank. Hampir saja baku hantam terjadi di sini. Namun, tiba-tiba Gina memanggil Frank. It's better going than coming. Some sort of monster or something. Fucking Charlize Theron. Fucking pussy. I'm making sure you're not doing something fucking stupid. Right, you too. Gotta have my face. Frank! Yeah. Di sini, Frank bilang kepada Gina bahwa dia tidak menyukai Nico. Dan baku bacot antar Gina Frank pun terjadi. I don't like him. I barely know him. I just said don't do it. We're out there for a couple of minutes Just get before your you head got out of your home. ass. Did you hear what I said? Yes or no? Yes, I heard Did you hear what I said? Huh? Don't fucking do it anymore. Gina pun pergi meninggalkan Frank. Gina. Tak lama berselang, Frank menelpon Gina dan meminta maaf kepadanya. Kata-kata buaya pun keluar dari Frank agar Gina mau memaafkannya. I'm so sorry. No, I didn't. Let's talk. I love you so much. Really sorry. I'll never do that again. Dinner. Dan cara ini pun berhasil. Terlihat Gina senyum-senyum sendiri. Tak lama setelah itu, Nico datang dan membuat Frank panik. Hey! Stranger, long time no. Gina, who is that? Babe, hold on. It's your friend. What friend, Gina? Frank spontan lari menuju tempat Gina berada. Yeah. Yeah. Nico.
Dan benar saja, di sini Nico tiba-tiba memukul teman Gina dan membawa Gina kabur. Tak lama setelah itu, Frank sampai, tetapi Gina sudah pergi bersama Nico. Gina! Frank bertanya Gina di mana dengan ekspresi kesal dan panik. Hey! Hey, wake up! Stop! Where's Gina? Where's Gina? Who? Setelah itu, Frank menuju kediaman Travis dan menanyakan tentang kejadian penculikan Gina. I didn't talk to anybody. Who'd you talk to? think he's got the DA's office either. Shit! I don't know. I'm gonna talk to Charlie. Setelah itu, Frank menemui ayahnya dan ingin meminta bantuan. Dia memberitahu ayahnya tentang Gina yang sedang diculik. Hey, what happened? Tell I me. saw something that I shouldn't have seen. It made it worse. Okay? Tetapi ayahnya sedikit keberatan. Oh, no. I should've known. Wait. I should've known. Listen, please. Just listen. It's been years. Okay? I haven't. To keep me quiet, you just... Unbelievable. I know. I thought you were doing so good. Karena Frank sudah emosi, dia membentak ayahnya. Refleks yang diberikan bodyguard ayahnya membuat Frank marah dan baku hantam terjadi di sini. Fucking son! Frank, you hear that? Just son! That's my wife! I'm your fucking son! Son, you know what? Help me! I'm done! Setelah itu Frank keluar dan tiba-tiba Travis datang. Karena kondisi Frank yang masih marah, Travis pun ikut kena marah dari Frank. You alright? What are you doing here? What are you fucking doing? Are you lying to me? You owe Mickey money! Dia bertanya dan menekankan tentang hubungan dia dengan Mike yang menjadi alasan dari diculiknya Gina oleh Nico. Did he ever call you at all? Dia berkata jujur dan menyuruh Frank untuk menemui Donnie. Karena hanya Donnie yang bisa menghubungi Mike. He's up Bernie's. I can take you there. You You gotta take me there right fucking now, you understand? Donnie, he can get to him. Okay? Setelah itu, Frank dan Travis pergi untuk menemui Donnie. Tak lama setelah itu, mereka pun sampai di tempat Donnie. Terlihat Donnie yang sedang minum dan menggoda seorang wanita. Frank pun langsung to the point dengan apa yang dia mau. Find Mickey. Hey, whoa. Frank yang masih kesal pun langsung mengajar Donnie. Di film ini, Frank terlihat orangnya senggol bacok. Sambil menyiksa Donnie, Frank bertanya tentang Mike. Tetapi Donnie tidak tahu pastinya Mike di mana. Dia berkata bahwa Mike setiap pagi berada di Cafe Azzurro. Nowhere! I know where he is right now! Cafe Azzurro! He'll be there every morning again! Setelah itu, Frank meminta nomor Mike kepada Donnie. Frank juga menanyakan tentang anak Mike yang bernama Crystal. His name is asshole in my phone! Oh, the number's in there. It's the last one he uses. Go to Crystal. Oh, you're out at his club. Ow! Setelah itu, Frank mulai bergerak untuk memburu Mike. Setelah itu, Frank mengintai dari dalam mobilnya. Terlihat Frank yang sedang mengintai anak dari Mike yang bernama Crystal. Great night, so I hope it was worth it. Setelah waktu yang tepat, ia mendekati Crystal. Dan dari belakang, Crystal dibekap dengan sarung tangan bekas ceboknya Mike. Spontan membuat Crystal langsung pingsan. Frank pun membawa Crystal dengan mobilnya. Tak lama berselang, Frank sampai di sebuah bangunan tua. Di sini ia membawa Crystal dan mengikatnya dalam sebuah kursi. Terlihat Frank sedang menelpon seseorang tapi tidak diangkat. Setelah itu terlihat Frank yang sedang cemas dan mengaruk-garuk dada seperti monyet. Di sini Frank sepertinya butuh obat yang biasanya dia konsumsi. Mungkin dia nggak bawa, jadinya lupa. Lama-kelamaan dirinya mulai tenang dan nggak sensitif lagi seperti cewek yang lagi PMS. Setelah itu terlihat Travis yang sedang menghubungi Frank. Dia sedang mengintai Mike dari kejauhan dan melaporkannya kepada Frank. It's right where Donnie said he'd be. He's at the cafe. Not picking up the phone, Chad. He's just talking to Nico. Sure you want to do it this way? Tak lama setelah itu, Crystal pun terbangun. Dia mengira bahwa ini adalah prank yang dilakukan temannya yang bernama Bobby. Bobby, where are you? Find me, Bobby. Kata-kata Crystal pun mulai ngawur dan hanya didengarkan oleh Frank. Told you no more hitting me. Your head is fucking killing me. This isn't funny. Setelah itu, Frank mulai berbicara bahwa dia bukan Bobby.
Crystal pun mulai takut dan berusaha melepaskan ikatannya. Crystal menangis dan meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang karena di sana cuma ada Frank dan dirinya saja. Di sini Frank bertanya kepada Crystal, apakah kamu putri dari Mike? Dan Crystal menjawab iya. Setelah itu Frank memberi jawaban, nah itulah kesalahanmu. You Mickey Darrow's daughter? Yeah. That is no mistake. Adegan berganti. Di sini terlihat Mike dan Nico dihampiri oleh seseorang yang ingin memberinya sebuah handphone. Some dude gave me $50 to get to see man with super. Yo, chill, man. It's just a fucking phone. Fuck out of here. Setelah itu Frank menelepon dan berbicara dengan Mike. Yeah, the fuck is this? Put Mickey on the fucking phone. Di sini dengan gayanya Mike berkata bahwa semua adalah milikku, dari materi sampai dengan wanita. You got something in mind, Mick? The things that people want, okay? To me. Pussy, money, dope. If it's in my pocket. Frank membiarkan Crystal berbicara dengan Mike. Ekspresi Mike mulai berubah karena anaknya sedang mengalami ancaman. Daddy, Crystal? I don't know what the hell's going on here, but Crystal! I'll kill every motherfucker you know! Every motherfucker you know! Tak lama berselang, tiba-tiba Travis dibekap dari belakang oleh Nico. Just be lying out of there. Travis. Setelah itu, Travis dibawa dan diinterogasi oleh Mike dengan segala ancaman yang diberikan oleh Mike. Waste my time, are you? You're not gonna waste my time. Wow. How long you known Frank, Travis? People without any repercussions. He's like my kid, you know? Dan Mike pun mengancam akan memberitahu tentang video skandal dirinya dengan istri Frank. Pastinya akan membuat Frank kesal dengan dirinya. Because when I show him this picture, he ain't seen it yet. You don't have to see it. Di sini Mike memukuli Travis sampai Travis menangis. Say it, motherfucker! Say it! Say it! Setelah itu Mike mengajak Travis untuk menemukan anaknya. No. Say thank you, God! Fucking where is he? Daughter. Okay? Di sisi lain terlihat Frank dan Crystal yang sedang ngobrol asik. Di sini Crystal menggoda Frank. Frank pun tergoda dan perang pun dimulai. I'm glad you did. Now what? Scene pun berganti di rumah Frank. Terlihat ayah Frank yang sedang mencarinya. Tapi di rumah itu hanya ada Nico. Ayah Frank bertanya, di mana Frank kepada Nico. Who are you? Friend of the family. Sure he is? No. Scene pun berganti. Diperlihatkan Mike yang sedang menemui Gina. Di sini istrinya sedang dibekap, tapi suaminya malah adu mekanik. Di sini Frank menerima telepon dari Mike. Mike sedang bernegosiasi dengan Frank. Yeah, I'm ready when you are. Should be okay. Dan di malam harinya mereka bertemu. Di sini Frank dikirimi video skandal istrinya dengan Travis. Frank pun kesal melihat itu. Waktu transaksi pun tiba. Di sini Frank membawa Crystal dan Mike membawa Gina. Di sini Mike meminta Frank untuk tenang dan mengembalikan istrinya. Tetapi karena Frank emosi dari awal istrinya diculik dan ditambah lagi dengan video tadi, Frank pun menghabisi Crystal dengan sekali putaran. I get it. Slow, Frank, slow. Yeah. Frank, I'm cool. Hey. Look, I admit it. I went overboard. No! Mike spontan menembak Frank tetapi digagalkan oleh Travis. Dan malah Travis yang kena tembak. Baku hantam antara Frank dan Mike terjadi di sini. Dan akhirnya Frank pun menang dengan pukulan membabi buta. Akhirnya Frank dan Gina duduk bersama lagi. Tapi Gina masih trauma dan ketakutan. Di sisi lain terlihat Nico yang sudah tewas dihajar oleh ayah Frank. Frank,
kembali lagi kepada Frank dan Gina di dalam mobil. Gina malah disekap oleh Frank dan film ini pun tamat. Di sini apa yang dipikirkan Frank, dia ingin menyelamatkan istrinya, tetapi dia malah yang membuat istrinya terluka. Nah, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Sensasi Trends.